Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena kita tahu bahwa firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan memungkinkan kami boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayat 12 dan 13. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian sabda firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita fungsi rumah Tuhan. Apa sebenarnya fungsi rumah Tuhan? Apa sebenarnya fungsi gereja yang saat ini kita ada dan di mana kita selalu ada dalam beribadah kepada Tuhan? Kita akan tahu dari kebenaran firman Allah hari ini apa sesungguhnya fungsi rumah Tuhan dengan harapan supaya kita menggunakan rumah Tuhan itu sesuai dengan fungsi yang Tuhan kehendaki. Setidaknya ada 3 hal penting dalam ayat ini yang berhubungan dengan fungsi rumah Tuhan atau fungsi gereja. Yang pertama dalam ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa. Dari sinilah kita melihat hal yang pertama, fungsi rumah Tuhan adalah rumah doa. Tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita meminta pertolongan dari Tuhan. Disitulah kita datang dalam ibadah di gereja, di rumah Tuhan. Fungsinya adalah untuk berdoa. Jadi, jangan kita menggunakan tempat ibadah rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun yang menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat kita bertransaksi. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sudah barang tentu dalam rumah Tuhan ketika kita beribadah, kita seringkali memberikan persembahan. Itu oke-oke saja karena itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi dijauhkanlah rumah Tuhan itu, kita jadikan sebagai sarang penyamun, terjadi transaksional dalam rumah Tuhan. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita lebih mengutamakan fungsi rumah Tuhan untuk tempat di mana kita berdoa. Itu berarti bahwa ketika kita ada dalam rumah Tuhan, kita harus menyadari bahwa ini rumah doa. Mari kita jadikan itu sebagai tempat kita berdoa, tempat kita menyerukan segala kerinduan-kerinduan kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Karena memang itulah fungsinya rumah Tuhan, yaitu rumah doa atau tempat berdoa. Yang kedua dalam ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ketika Yesus ada dalam bait Allah, ada dalam rumah Tuhan, ada banyak orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Di sini kita melihat fungsi kedua dari rumah Tuhan adalah tempat pemulihan. Pemulihan bagi yang sakit, tapi juga pemulihan bagi mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan kuasa dosa. Itulah rumah Tuhan, tempat kita dipulihkan. Seperti orang-orang
buta, timpang yang dipulihkan Tuhan secara jasmani dalam konteks ayat ini. Tapi fungsi rumah Tuhan itu tempat kita mengalami pemulihan. Bukan hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Dari kita yang dalam keadaan sakit kita disembuhkan, tapi juga kita yang sedang ada dalam pergumulan, ada dalam jiwa yang sedang tertekan, yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Hendaknya tempat ibadah itu, rumah Tuhan itu, tempat kita mengalami pemulihan. Karena itu kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan, itu juga kebenaran-kebenaran yang memulihkan, yang mendatangkan pemulihan bagi umat Allah. Sehingga umat Allah yang datang sembahyang dalam keadaan keputusasaan, akhirnya diteguhkan melalui rumah Tuhan. Orang yang sedang dalam keadaan pergumulan pulang dengan suatu kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dimantapkan imannya. Itulah tempat kita mengalami pemulihan. Kita yang hidup dalam dosa, hendaknya kita bertobat dari dosa kita, supaya di rumah Tuhanlah kita mengalami pemulihan. Karena itu pengajaran-pengajaran firman, pemberitaan-pemberitaan firman, itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi umat Allah. Itulah fungsi rumah Tuhan itu. Yang ketiga, dalam ayat 15 sampai 16, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian? Bagaimana di bait Allah anak-anak berkata Hosana bagi anak Allah, bagi anak Daud, karena Tuhan sudah memberikan puji-pujian itu kepada anak-anak sejak bayi-bayi. Disinilah kita melihat fungsi yang ketiga dari rumah Tuhan adalah tempat Allah dimuliakan, tempat Allah dialu-alukan, tempat di mana Allah disanjung dan ditinggikan. Jadi di rumah Tuhan bukan tempat manusia ditinggikan. Di rumah Tuhan bukan tempat orang-orang dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi di rumah Tuhan adalah tempat Allah disanjung, tempat Allah dimuliakan, tempat Allah di mana kita mengagungkan kebesaran Dia, mengagungkan akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itulah fungsi rumah Tuhan. Itu berarti bahwa mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, kita menggunakan rumah Tuhan itu sesuai dengan fungsi rumah Tuhan itu. Tempat Allah dimuliakan, bukan tempat Allah dihina, bukan tempat Allah dicaci maki. Tapi sebaliknya kita jadikan tempat di mana Yesus dimuliakan dan diagungkan di dalam rumah Tuhan. Itu yang terus kita usahakan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ketika kita sudah ada di gereja, ada di rumah Tuhan, kita harus sudah ada pada suatu komitmen, saya harus memuliakan Allah. Karena rumah Tuhan, tempat Allah harus dimuliakan dan ditinggikan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami fungsi rumah Tuhan, yaitu sebagai rumah doa, sebagai tempat pemulihan, dan sebagai tempat Allah dimuliakan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.